Kita mulai saja ya. Yuk, sambil kita menantikan teman-teman yang lain, kita akan memulai sekolah minggu kita pagi ini ya. Semuanya sudah bangun? Ayo bangun. Bangun. Ada yang belum sarapan? Wah, ada ini kayaknya masih lemas-lemas ya. Oke, tapi tetap semangat dong. Wah, Bang ya. Oh, banyak beberapa belum sarapan. Oke, sebelum kita mulai, berikan senyum kelihatan giginya ke kamera. Ayo dong, senyum dong. Wah, ini udah senyum nih. Senyum semua nih. Fael kok kayak maksa sih giginya sih. Oke. Iya, selamat pagi semuanya. Pagi, shalom. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kita bersyukur bisa bertemu lagi di dalam kelas sekolah minggu kita. Kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama kembali untuk bersekutu, memuji Tuhan, belajar pelajaran kita yang berikutnya. Dan hari ini kita dibantu oleh Om Abdi pagi ini ya. Iya, selamat datang Om Abdi. Sudah ada di sana ya. Sudah ada. Baik. Iya, baik. Pagi ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita meminta pimpinan Tuhan. Apakah ada yang bersedia untuk berdoa pagi ini? Minggu lalu si Lovely atau Lively yang mau tuh? Oh, oke. Silakan. Lively ya. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami bisa bangun dengan sehat. Sekarang kami ingin sekolah minggu. Berkati kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati mereka. Tuhan berkati juga itu guru sekolah minggu yang akan itu mengajari kami. Tuhan, semoga Engkau memberkati seluruh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Lively. Lively apa Lovely ya tadi ya? Lively. Iya, Lively. Terima kasih banyak. Tuhan berkati ya. Baik. Pagi ini kita akan memuji Tuhan. Akan dibantu sama Om Parul dan Tante Elis pagi ini. Pujiannya judulnya Allahku besar ya. Kuat dan perkasa. Pasti tahu semua lagunya ya. Yuk kita akan pujikan sama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Iya, puji Tuhan, kita bisa puji Tuhan pagi ini. Dan pelajaran kita pagi ini akan dibantu oleh Om Abdi ya. Sudah siap Om Abdi di sana? Siap. Oke, silakan. Oke, kita pagi ini mau belajar tentang cerita kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, sebelum kita mendengar cerita dan belajar, mari kita berdoa dulu. Ya,
Tuhan, terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau sudah mengumpulkan kami, kiranya Engkau akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi pagi ini kita belajar tentang kelahiran. Ya, jadi ceritanya diambil dari Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 66. Ya. Siapa yang mau membaca? Halo? Apakah adik-adik ada yang mau membaca? Ada yang sudah buka Alkitabnya? Lukas 1. Lukas 1, 57 sampai 66. Digilir aja ya. Gilir, Boleh gimana Mbak? tuh. Oh ya. Saya berapa? Lukas 1, 57 sampai 66. Sudah dibuka semua? Sudah. Oke. Tante bagi ya. Ayat 57 Gian. Ya, 58 dan 59 Lovely Lively. Kemudian 60 dan 61 Rere dan Fael. Kemudian 62 Lintang, 63 Videla, 64 Ara, 65 Ayu, yang terakhir Robin 66. Ya, tante ulang ya. Gian 57, Lovely Lively 58 59. Rere Fael 60 61. Lintang 62, Videla 63, Ara 64, Ayu 65, yang terakhir Robin 66. Nah, silakan Gian dibaca judulnya ya. Ya. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta anak-anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya dan begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama dengan Dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lintang mic-nya on dulu. 62. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Robin yang terakhir 66. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, jadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ya, terima kasih. Ternyata pada pinter-pinter membaca semua. Kalau membaca bagus, lancar banget ya, pinter-pinter. Ya, jadi
judul dari pelajaran kita pagi ini adalah keajaiban kelahiran Sang Pembuka Jalan. Ya, Sang Pembuka Jalan itu yang dimaksudkan adalah Yohanes. Ya, nah Yohanes itu lahir memang ajaib ya. Kenapa ajaib? Karena orang tuanya itu sebenarnya sudah tua. Ya, dikatakan di Alkitab sebelumnya dia mandul. Ya. Kalau mandul itu artinya nggak bisa punya anak. Ya. Terus dia juga sudah tua, dua-duanya. Ibunya namanya Elisabeth sudah tua, ayahnya namanya Sakaria juga sudah tua. Jadi sudah nggak mungkin hamil, nggak mungkin punya anak. Tetapi bisa punya anak karena Tuhan memberi anak kepada orang tuanya yang namanya Elisabeth sama Sakaria itu. Ya, karena tidak mungkin punya anak, tetapi Allah memberi. Karena itu judul kita pada pagi ini adalah keajaiban. Ya, jadi Tuhan memberikan keajaiban ya kepada Sakaria sama Elisabeth sehingga mereka bisa punya anak. Ya, lalu nama anaknya itu dinamakan Yohanes. Ya, itu. Nah, pada waktu Yohanes ini lahir, ya, Yohanes ini lahir, dikatakan di dalam Alkitab di sini ya di ayat 58, Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya. Ya, jadi Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya. Rahmat-Nya itu apa? Tahu? Rahmat-Nya itu artinya berkat-Nya. Berkat-Nya itu apa? Ya berkat Tuhan itu banyak. Ya, seperti dalam hidup kita berkat Tuhan itu banyak. Kita diberi baju, kita diberi pakaian, kita diberi makan, kita diberi rumah, kita diberi orang tua yang baik, ya, kita diberi kakak adik yang baik, kita diberikan teman. Nah itu berkat Tuhan, ya, itu rahmat Tuhan, ya. Jadi kalau rahmatnya, berkatnya itu sudah diberikan kepada Sakaria sama Elisabeth sehingga punya anak, Tuhan itu juga memberikan rahmatnya, Tuhan itu juga memberikan berkatnya pada kita semua seperti yang disebutkan tadi, ya. Terus dikatakan di sini Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar sehingga mereka bersukacita. Ya, jadi ketika Sakaria sama Elisabeth itu melahirkan anak, dia diberkati Tuhan, mereka bersukacita. Nah, jadi ketika dia tahu bahwa dia diberikan berkat oleh Tuhan, dia bersukacita. Nah, begitu juga kita. Kalau kita sudah diberi Tuhan, seperti yang Om Abdi sebutkan tadi, diberi makan, kita bersukacita. Diberi orang tua yang baik, kita harus bersukacita. Kita diberi sepatu, kita bersukacita. Jadi bersukacita itu senang dan mengucapkan terima kasih. Nah, siapa yang selama ini kita tidak pernah mengucapkan terima kasih dan tidak pernah bersukacita atas pemberian Tuhan, ya, itu kita harus belajar untuk mengucapkan sukacita kita. Kita juga harus belajar mengucapkan terima kasih sama bersukacita kalau kita diberi orang tua kita. Misalnya orang tua kita ngasih makan, orang tua kita ngasih tas, orang tua kita ngasih HP, orang tua kita ngajak kita dolan, orang tua kita ngajak kita piknik. Nah, itu orang tua kita memberikan rahmat, orang tua kita memberikan berkat pada kita. Karena itu kita harus mengucapkan terima kasih sama orang tua kita. Ya, ada enggak yang belum mengucapkan terima kasih? Makasih ya, Ma, aku dikasih tas. Terima kasih ya, Papa, aku diberikan HP. Terima kasih ya, Mama dan Papa, karena aku diajak dolan. Nah, itu ya. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih dan bersukacita kalau Tuhan, kalau orang tua kita memberikan sesuatu, ya. Jangan diem aja kalau kita dikasih sama orang tua kita. Ya, itu pelajaran pertama. Yang kedua, ketika anak Sakaria dan Elisabeth tadi lahir, ya, maka dikatakan ia harus diberi nama Yohanes, ya. Artinya Yohanes itu adalah Tuhan itu pemurah atau Allah itu pemurah, ya. Jadi kita jadi tahu bahwa ternyata Tuhan yang memberikan Elisabeth dan Sakaria itu seorang anak itu karena Tuhan itu pemurah. Jadi kita juga tahu bahwa kalau Tuhan atau Allah itu memberikan anak kepada Sakaria, ya, memberikan anak, maka Tuhan dan Allah kita itu juga bisa memberikan
segala sesuatu pada kita yang kita butuhkan. Kan kadang-kadang kita pengen mobil-mobilan, kita pengen mainan, ya, kita pengen main HP, ya, kita kadang pengen makan yang enak, pengen makan Kentucky, pengen makan ayam goreng, kita pengen makan telur, kita pengen makan saksang, misalnya gitu ya. Nah, Allah itu pemurah, Allah itu bisa memberi, ya. Jadi sebelum kita itu mendapatkan ya makanan-makanan itu, tas dan sepatu yang kita inginkan, lebih baik atau sebaiknya atau seharusnya kita berdoa, ya. Berdoa pada Tuhan, karena Tuhan itu pemurah, karena Tuhan itu bisa dan mau dan mampu memberi kita apa yang kita inginkan, ya. Kan kita tadi keinginannya banyak toh. Nah, berdoa dulu sama Tuhan, ya, sebelum kita mendapatkan barang yang kita inginkan. Nah, ada nggak yang belum berdoa sebelum meminta pada Tuhan? Ya, nah sekarang kita belajar, kalau kita punya keinginan sebelum minta kepada mama, papa, ibu, bapak, sebelum minta kepada orang tua kita berdoa dulu pada Tuhan, ya, supaya Tuhan memberkati orang tua kita, lalu kita bisa diberikan barang yang kita inginkan tadi, ya. Nah, itu. Terus yang lain adalah seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata. Ternyata Sakaria itu, ya, itu bisu, nggak bisa ngomong, ya. Ketika anaknya lahir lalu menamai Yohanes, baru dia bisa ngomong. Nah, terus kalau nggak bisa ngomong gimana? Ya kalau ngomong ya hanya gitu aja ngomongnya, nggak bisa ngomong banyak. Tapi ketika anaknya lahir dan memberi nama Yohanes, maka dia baru bisa ngomong. Jadi ada keajaiban lagi. Ya, ada dua keajaiban. Yang pertama, orang yang sudah tua bisa melahirkan. Yang kedua, orang yang bisu bisa ngomong. Ya. Karena Tuhan memberkati Zakaria sama Elisabeth, ya, dan dilihat oleh banyak orang, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, maka dikatakan di sini di ayat 65, ketakutanlah semua orang. Ya, siapa yang baca ayat ini tadi, yang ayat 65, ya, ingat toh? Ya, dikatakan ketakutanlah semua orang. Artinya ketakutan itu mereka menjadi takut akan Tuhan. Mereka menjadi percaya sama Tuhan. Mereka menjadi taat kepada Tuhan. Ya, jadi karena Zakaria sama Elisabeth ini percaya pada Tuhan, ada keajaiban di sana, maka orang-orang di sekitarnya menjadi ikut percaya. Jadi kalau kita itu percaya sama Tuhan Yesus, kita itu mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus, itu bisa membuat orang lain itu percaya sama Tuhan Yesus juga, ya, menjadi takut juga sama Tuhan. Jadi itu pelajaran kita yang terakhir. Kalau kita takut sama Tuhan, maka itu akan membuat orang lain juga takut akan Tuhan. Ya, jadi itu pelajaran kita pagi ini. Ya, mari kita berdoa dulu, anak-anak, ya, adik-adik, kita berdoa dulu. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pelajaran-Mu pagi ini. Engkau mengajar kami bagaimana kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu, dan kami belajar untuk mengenal kasih karunia-Mu sehingga orang lain juga takut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekarang waktunya saya serahkan lagi kepada Mbak Felicia. Ayo Tante Felicia, silakan. Iya. Terima kasih Yang Abdi. Baik, itu dia pelajaran kita pagi ini tentang siapa tadi? Siapa yang jadi pembuka jalan? Yohanes, Tante. Ya, tadi kita belajar tentang Yohanes Pembaptis, ya. Kondisinya tadi orang tuanya Ibu Elisabeth sudah tidak bisa, ya, mempunyai anak, tapi karena kuasa Tuhan, karena keajaiban yang terjadi, bisa terjadi, ya. Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan anugerah, ya. Nah, maka itu dari saat itu sampai sekarang kita perlu dan harusnya, ya, semestinya kita menghormati kuasa Tuhan juga, ya. Kita kagum, kita bersyukur seperti yang sudah disampaikan sama Om Abdi tadi. Ada satu lagi ayat hafalan yang akan semakin memantapkan kita pagi ini untuk pelajaran kita yang ke-7, Mazmur 77. Ada yang sudah buka buku pelajaran atau Alkitab? Oke. Mazmur 77 ayat 15a, ya, sedikit ini kalimatnya. Ini dibaca sekali pasti langsung hafal, ya. Ada yang mau
Ucapkan. Mazmur 77 ayat 15a. Saya. Boleh. Boleh, siapa duluan? Ini. Saya Tante. Ya, boleh. Boleh. Lively dulu, baca. Oke. Engkau Allah yang melakukan keajaiban. Iya, Mazmur 77 ayat 15a ya. Ada lagi? Rere Fael. Oke. Silakan. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Iya, terima kasih. Terakhir tadi Tante Elis di kamera sini ada lihat Ara. Ara tadi ini, Ya, angkat tangan tadi. Ya, silakan Ara. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Mazmur 77 ayat 15a. Iya, terima kasih. Besar sekali suaranya ya. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban ya. Tidak hanya bagi Yohanes Pembaptis saat itu, tapi bagi kita semua ya saat ini. Kita bersyukur memiliki Allah yang penuh dengan keajaiban. Oke, itu pelajaran kita pagi ini. Ya. Ya, gimana? Ya, bentar ya, Tante belum selesai. Di lembar pelajaran yang ke-7 ini juga ada kegiatan ya yang bisa kalian isi ya di sini ya. Nanti bisa dilihat ada melengkapi kalimat. Melengkapi aja dulu Tante. Soalnya Oke. agak Kita susah. coba ya. Masih ada waktu sedikit ya. Yang menghubungkan anak-anak bisa ini buka Alkitab. Oh, benar. Nanti yang hubungkanlah itu kalian buka sendiri ya di Lukas pasal 1 ya. Yang lengkapi ya, coba lengkapi kalimat sesuai dengan cerita ya di bawah ini. Tante baca ya, tetangga dan sanak saudaranya pun ikut merasakan apa ya? Kalau ada Tante belum cari nih. Ada yang sudah sempat isi? Kalau ada yang itu saudaranya mempunyai anak, melahirkan anak, nah biasanya ikut merasakan apa? Ya, kira-kira kalau ada tetangga ya? Tante. Tadi apa ya? Sukacita ya? Sukacita. Ya. Sukacita. Oke, pasti senang ya ada dedek bayi ya. Ya, oke. Ini ada nomor 2 sama nomor 3. Mereka melihat titik-titik Tuhan yang titik-titik telah terjadi atas keluarga Ibu Elizabeth. Apa ini jawabannya? Itu kayak judulnya itu apa? Titik Tuhan melihat keajaiban ya. Nah, keajaiban Tuhan. Iya. Keajaiban Tuhan yang apa? Biasanya keajaiban Tuhan itu ya seperti apa? Yang Luar biasa Tante. Nah, betul, luar biasa. Oke. Terima kasih, Liv Lovely ya. Bisa diisi. Mereka melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa telah terjadi atas keluarga Elizabeth. Ya. Oke, berikutnya ya, nomor 4. Ini gampang ini, tadi sudah Tante sebutkan namanya. Kelahiran titik-titik memang sudah dipersiapkan Tuhan. Siapa dulu nih? Untuk mempersiapkan pelayanan titik-titik. Siapa? Kelahirannya siapa? Tadi Fidela udah bilang tadi. Oh iya, sempat jawab tadi pertama ya. Oh iya. Yohanes tuh, kata Fidela. Ya, kelahirannya. Memang sudah dipersiapkan Tuhan untuk mempersiapkan pelayanan. Pelayanannya siapa? Membantu siapa ya? Tuhan Tante. Tuhan siapa? Yesus ya. Iya. Iya, betul ya. Nomor 4 sama nomor 5 ya. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya nantinya ya. Jadi kelahiran Yohanes Pembaptis memang sudah dipersiapkan Tuhan untuk mempersiapkan pelayanan Tuhan Yesus nantinya ya. Sehingga kelahirannya bukanlah kelahiran yang ke-6.
yang biasa, Tante. Ya, kelahiran Biasa ya. yang biasa. Wih, keren Pak. Boleh. Boleh. Kelahiran orang biasa. Iya. Bukan kelahiran biasa juga boleh. Ya, Kemudian Yohanes akan dipakai oleh Tuhan sebagai Untuk apa? membuka jalan, Tante. Iya, pembuka jalan mungkin isinya ya. Ya, Atau Pak. boleh lah ya, kayak judul ya. Sebagai pembuka jalan. Iya. Untuk mendukung apa di dunia ini? Untuk mendukung siapa? Tuhan Yesus. Ya, mendukung Tuhan Yesus, mendukung pelayanan Tuhan Yesus bisa. Pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Itu tadi Tante Elis. Ya, baik. Untuk mendukung pelayanan Tuhan Yesus di dunia ya. Oke, selesai. Sudah terisi semua? Sudah ya. Oke, kemudian yang hubungkan, kalian bisa hubungkan sendiri. Kemudian yang ditulis, itu ada nama ya. Bisa kalian tulis, ada mungkin teman atau keluarga, saudara, yang akan kalian ceritakan ya tentang pelajaran pagi ini ya. Boleh ya, tentang kelahiran, di sini kelahiran Yesus ya. Bisa minta tolong siapa di rumah, papa, mama, ayah, bunda boleh di rumah ya. Nanti bisa ditulis siapa ya. Oke, itu rencana kalian, bisa kalian isi sendiri nantinya. Oke, itu dia pelajaran kita pagi ini tentang Yohanes Pembaptis ya, keajaiban kelahiran sang pembuka jalan. Itu saja yang bisa kita terima berkatnya pagi ini. Dan kita bersyukur kita sudah sampai di akhir acara kita. Tante Ana, saya minta tolong untuk tutup dalam doa. Oh ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sudah belajar bersama-sama melalui pelajaran di mana Engkau pakai Yohanes sebagai pembuka jalan, di mana Yesus akan memulai pelayanan di dunia ini. Kami yakin Tuhan, Engkau juga akan memakai kami semua untuk menjadi alat-Mu di masa-masa kecil kami boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi keluarga kami dan juga teman-teman kami. Berkati Tuhan Yesus kehidupan kami atau kegiatan kami selanjutnya sampai nanti malam saat kami akan istirahat. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tante Ana. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pagi ini. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih Om Abdi sudah menolong. Minggu depan. Terima kasih. Ya, Dadah. terima kasih Om Arif. Om Arif, Om Faruk, semuanya. Pagi.